Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam manajemen organisasi, yaitu resistensi terhadap perubahan. Dalam dunia yang terus berkembang, perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Namun, bagaimana individu atau kelompok merespons perubahan tersebut sangat menentukan keberhasilan sebuah organisasi. Resistensi terhadap perubahan adalah bentuk penolakan atau ketidaknyamanan yang muncul ketika organisasi melakukan proses transformasi. Menurut Robbins dan Judge, resistensi biasanya muncul karena ketidakpastian, rasa takut, dan terganggunya zona nyaman seseorang. Orang cenderung menolak perubahan karena mereka tidak ingin kehilangan rutinitas, peran, atau rasa aman yang sudah mereka miliki sebelumnya. Walaupun terkesan negatif, resistensi ternyata juga memiliki dampak positif. Resistensi bisa menjadi alat evaluasi bagi manajemen untuk melihat apakah perencanaan perubahan sudah tepat atau justru masih perlu diperbaiki. Misalnya, ketika sebuah kampus ingin mengubah sistem absensi menjadi digital, banyak dosen dan mahasiswa yang keberatan karena masih belum terbiasa. Dari resistensi ini, pihak kampus akhirnya menyediakan pelatihan tambahan, memperbaiki sistem, dan memastikan seluruh pengguna siap. Hasilnya, perubahan berjalan lebih baik berkat masukan dari pengguna. Namun, resistensi yang tidak dikelola dapat berdampak buruk bagi organisasi. Proses perubahan bisa tertunda, produktivitas menurun, dan suasana kerja menjadi tidak nyaman. Konflik antar bagian pun bisa muncul jika perubahan dianggap merugikan satu pihak. Contohnya, sebuah perusahaan retail yang mengganti sistem kasir ke model otomatis justru mengalami penurunan kinerja di awal. Banyak karyawan yang menolak karena merasa tersaingi oleh teknologi, sehingga mereka bekerja dengan kurang optimal. Akibatnya, pelayanan menjadi lambat dan pelanggan kecewa. Tanda-tanda resistensi bisa terlihat dari perilaku sehari-hari, seperti penolakan terbuka, minimnya partisipasi, penurunan kinerja, peningkatan absensi, hingga munculnya emosi negatif seperti marah atau frustrasi. Terkadang, resistensi juga muncul dalam bentuk yang lebih halus, misalnya menunda pekerjaan, memberikan alasan-alasan, atau melakukan kesalahan berulang kali. Ada beberapa penyebab utama munculnya resistensi terhadap perubahan. Pertama, ketakutan terhadap hal baru. Banyak orang khawatir apakah mereka mampu beradaptasi atau justru akan gagal. Kedua, kurangnya informasi dan komunikasi. Jika tujuan dan manfaat perubahan tidak dijelaskan dengan baik, orang cenderung menganggap perubahan sebagai ancaman. Ketiga, kebiasaan lama yang sudah mengakar. Perubahan memaksa orang keluar dari rutinitas yang mereka anggap nyaman. Keempat, perasaan kehilangan, baik kehilangan posisi, wewenang, maupun cara kerja yang sudah dikuasai. Kelima, minimnya keterlibatan dalam proses perubahan membuat karyawan merasa tidak memiliki kontrol. Untuk mengatasi resistensi, organisasi perlu mengambil langkah yang tepat, termasuk negosiasi, melibatkan tokoh berpengaruh, hingga paksaan jika perubahan harus dilakukan segera. Untuk memberikan contoh sederhana, bayangkan menjelaskan alasan dan manfaat perubahan dapat membantu orang memahami kenapa perubahan diperlukan. Pendekatan kedua adalah partisipasi. Dengan melibatkan karyawan dalam proses perencanaan atau diskusi, mereka akan merasa lebih memiliki peran. Pendekatan ketiga adalah memberikan dukungan seperti pelatihan atau mentoring agar karyawan lebih siap menghadapi perubahan. Pendekatan lainnya termasuk negosiasi, melibatkan tokoh berpengaruh, hingga paksaan jika perubahan harus dilakukan segera. Untuk memberikan contoh sederhana, bayangkan sebuah perusahaan catering yang sebelumnya mencatat pesanan secara manual dan memutuskan beralih ke aplikasi digital. Beberapa pegawai yang sudah bekerja puluhan tahun merasa kesulitan dan menolak. Perusahaan kemudian mengadakan pelatihan singkat, mendampingi pegawai selama masa transisi, dan secara bertahap mulai menggunakan sistem baru. Setelah beberapa minggu, pegawai mulai terbiasa dan akhirnya merasakan manfaatnya. Proses menjadi lebih cepat, pemesanan lebih akurat, dan kerjasama antar bagian menjadi lebih lancar. Dari keseluruhan materi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa resistensi terhadap perubahan adalah hal yang wajar terjadi. Penyebabnya bisa berupa ketakutan, kurangnya informasi, kebiasaan lama, atau minimnya keterlibatan.
Namun, dengan pendekatan yang tepat seperti edukasi, partisipasi, dukungan, dan komunikasi yang baik, resistensi dapat diubah menjadi kekuatan positif yang mendukung keberhasilan perubahan organisasi. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga materi tentang resistensi terhadap perubahan dapat menambah pemahaman kita tentang